Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andreas Lim. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas saya selama pertengahan semester ini pada Universitas Ciputra pada program studi informatika dengan mata kuliah Introduction to IT. Oke, langsung saya share screen. Jadi tugas saya pada setengah semester ini adalah membuat web, di mana apa yang sudah saya pelajari, saya tampilkan semuanya pada web yang bisa kalian search juga di Google dengan link URL sebagai berikut: bit.ly Andreas IT dengan A besar, I besar, T besar. Oke, setelah kalian search di Google, maka akan muncul pada landing homepage saya. Di sini saya akan membagikan beberapa informasi mengenai teknologi yang saya pelajari pada Universitas Ciputra. Sedikit mengenai saya lahir di Madiun 27 Juni 2002. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Ciputra angkatan 2020, program studi Teknologi Informatika. Saya juga hobi seputar teknologi dan otomotif. Berikut adalah beberapa capaian prestasi saya. Oke, untuk tugas pertama saya membuat artikel yang berisi tentang tren IT pada masa sekarang, dan ini bekerja secara kelompok, dan kelompok saya juga kebagian materi RPA atau Robotic Process Automation. Nah, berikut definisi singkat mengenai RPA. RPA adalah merupakan sebuah perangkat lunak yang mampu meniru aktivitas manusia di dalam komputer dengan kecepatan akurasi 100% dan berbasis aturan dan berulang, sehingga pekerjaan-pekerjaan manusia dapat tergantikan oleh RPA dengan lebih efisien lagi. Berikut manfaat RPA dalam kehidupan sehari-hari, seperti manusia akan lebih efisien dan pekerjaan akan lebih cepat selesai. Sedangkan dalam perusahaan, robotic process automation akan menurunkan resiko human error. Nah, berikut contoh penerapan RPA dalam berbagai bidang, salah satunya bidang keuangan, maka akan mengefisiensi kompetisi vintage, dan bidang kesehatan akan penanganan catatan medis pasien lebih cepat lagi. Bidang pemerintahan mengotomatisasi fungsi-fungsi yang langsung melayani masyarakat. Kalau bidang energi, mengotomasi tugas-tugas mulai dari akunting sampai dengan pemeliharaan dalam rangka menjaga kos. Bidang telekomunikasi, mengotomatisasi tugas-tugas repetitif. Bidang transportasi, mengotomatisasi proses dokumen shipping. Dan bidang pelayanan pelanggan, mengotomatisasi tugas-tugas dari kontak center itu sendiri. Dan yang terakhir adalah bidang supply chain management, mengotomatisasi proses procurement, pemrosesan order pembayaran, memantau tingkat inventory, dan tracking shipments. Artikel selanjutnya adalah tentang moral dan hukum. Banyak orang berpikir mana yang lebih penting antara mematuhi hukum atau menaati etika dan moral yang berlaku dulu. Nah, karena itu, menurut saya, hukum merupakan suatu yang tidak pernah sempurna, karena hukum dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu untuk tujuan kepentingan sendiri maupun orang banyak. Hukum sendiri lebih mengacu kepada aturan yang dibuat beserta sanksinya, di mana pada dasarnya sendiri dibuat untuk menegakkan etika dan moral yang berlaku. Jadi pada dasarnya semua kembali kepada prinsip ketidaksempurnaan, di mana apa saja yang dibuat oleh manusia itu tidak akan pernah sempurna. Dan kesempurnaan itu sendiri hanyalah mengarah kepada Sang Pencipta. Bahkan dari sejak awal penciptaan manusia, di situ terdapat ketidaksempurnaan dan pelanggaran moral, di mana semuanya dimulai sejak adanya dosa. Oleh karena itu, kita boleh saja menaati hukum yang berlaku, namun kita tidak boleh menjadi budak hukum yang lupa moral. Oke, selanjutnya saya akan sharing tentang tutorial buat kalian-kalian semua yang memiliki foto tapi buram dan ingin memperbaikinya menjadi lebih jelas. Nah, ini hanya menggunakan handphone saja dan cukup waktu 3 menit saja. Nah, berikut tutorialnya. Kalian bisa melihat pada website saya atau kalian bisa langsung search di YouTube.
Ini saya berikan overview sedikit. Jadi ini before yang buram gini menjadi after yang lebih jelas. Jadi kalian ke Play Store, kalian search saja aplikasinya, namanya Remini. Lalu kalian install dan gunakan aplikasi tersebut. Dalam waktu kurang dari 3 menit, maka foto Anda akan menjadi lebih bagus lagi. Oke, berikutnya. Ini adalah teman-teman saya yang satu angkatan dengan saya. Kalian di sini bisa melihat website dari mereka masing-masing. Di sini saya juga sudah menyertakan foto dari mereka. Sehingga kalian yang kalian kepo, langsung aja kalian klik pada nama mereka dan akan langsung mengarah kepada website mereka masing-masing. Oke, yang terakhir saya akan membahas sedikit tentang cloud computing atau AWS, menggunakan platform AWS. Jadi saya di sini difasilitasi oleh UC dan AWS dengan Educate Starter Account yang tentunya terbatas dan memiliki waktu tertentu. Di situ kalian bisa membuat database maupun web server kalian masing-masing yang bisa diinput secara cloud atau komputasi online. Nah, berikut adalah contoh overview yang sudah saya buat. Di sini saya sudah mengupload beberapa foto. Ini contohnya. Jadi semua orang publik yang mengetikkan URL ini pada Google, maka akan muncul pada landing page halaman ini, dan kalian bisa mengakses semua foto yang saya upload di sini. Jadi ini sifatnya publik. Namun, program ini memiliki kelemahan karena setiap kita mematikan database-nya, maka URL ini akan berubah. Sehingga jika tidak ingin berubah, ya tentunya kita harus membayar sejumlah uang. Oke, cukup sekian yang menjadi presentasi saya. Di sini saya Andreas Lim. Pamit undur diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Bye.